Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 17 Juli 2023 bersama saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari, kita bersyukur sebab Tuhan masih mengizinkan kita menjadi pengikutnya. Kita masih dipercayai untuk menjadi pewarta dan saksi Tuhan dalam hidup hari ini. Maka mari kita bekali diri di dalam sabda yang kita ambil dari Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut Bapa yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia pun akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, maka aku berkata kepadamu, sungguh dia tidak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya itu, dia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, mengikuti Yesus itu harus dalam paket komplit. Ia rajin mendengarkan sabda, ia tekun berdoa, ia rela memikul salib Tuhan, ia gembira hatinya. Itulah tuntutan yang dikehendaki Yesus. Tidak mudah memang, tetapi kita diperkenankan untuk berjuang setiap hari. Artinya, ada kehendak hati untuk memperbarui diri secara lebih matang lagi. Paket komplit mengikuti Yesus itu pada akhirnya mengajari kita untuk peka menyambut kedatangan Tuhan. Siapapun kita selalu punya kesempatan menerima Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terkadang, dalam kondisi hati yang kacau, Tuhan hadir melalui hal-hal yang tidak kita duga. Kita pun harus siap, sebab selamanya kita itu menyediakan diri sebagai abdinya. Saudara-saudari, yang seringkali menjadi penghambat untuk mengasah kepekaan hati adalah tentang identitas batin kita. Artinya, kita harus mampu mengarahkan tata batin senantiasa kepada kuasa Tuhan. Jika batin kita terarah dengan benar, maka akan mudah bagi kita untuk menerima Tuhan. Kuncinya yaitu tekun memelihara relasi dengan Tuhan sendiri dan juga mengolah kebeningan batin. Maka tantangan kita hari ini adalah menjaga ataupun juga merawat tata batin pribadi masing-masing agar tetap murni mengikuti Tuhan. Kita mohon rahmat Allah dalam mengawali perjalanan hari ini. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur untuk karunia hidup yang Engkau anugerahkan. Kami masih mampu menikmati dan melangkahkan perutusan sebagaimana mestinya. Dan hari ini kami mohon agar Engkau membuat batin kami bersih juga bening, bersama mata iman yang benar pula, agar akhirnya hidup kami selalu terarah kepadamu. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.